Perkenalkan, nama saya Friska Syara Maharani. Di sini saya akan membahas materi lingkaran mengenai garis singgung dua lingkaran. Pada materi mengenai garis singgung dua lingkaran kali ini, saya akan membahas 4 subbab di dalamnya. Yang pertama adalah kedudukan dua lingkaran, yang kedua adalah garis singgung persekutuan luar, yang ketiga adalah garis singgung persekutuan dalam, dan yang keempat adalah panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan kedua lingkaran. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan di pembahasan video berikut ini. Pada pembahasan pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai garis singgung dua lingkaran. Untuk pembahasan yang pertama, kita masuk ke dalam kedudukan dua lingkaran. Kedudukan dua lingkaran dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah dua lingkaran bersinggungan. Dapat dilihat pada gambar. Gambar A memperlihatkan dua lingkaran yang bersinggungan di dalam. Untuk kedudukan seperti ini dapat dibuat satu buah garis singgung persekutuan luar, yaitu K dengan titik singgung A. Pada gambar B, memperlihatkan dua lingkaran yang bersinggungan di luar. Dalam kedudukan seperti ini, dapat dibuat satu buah garis singgung persekutuan dalam, yaitu N, dan dua garis singgung persekutuan luar, yaitu L dan M. Yang kedua adalah dua lingkaran berpotongan. Pada gambar, dua lingkaran yang berpotongan seperti yang ditunjukkan, mempunyai dua garis singgung persekutuan luar, yaitu R dan S. Untuk yang ketiga adalah dua lingkaran saling lepas. Pada gambar, diperlihatkan dua lingkaran yang saling lepas atau terpisah. Dalam kandungan seperti ini, dapat dibuat dua garis persekutuan luar, yaitu K dan L, dan dua garis persekutuan dalam, yaitu M dan N. Pada subbab yang kedua atau materi yang kedua, kita akan membahas mengenai garis singgung persekutuan luar. Dapat dilihat pada gambar, garis AB merupakan garis singgung persekutuan luar, dua lingkaran yang berpusat di P dan di Q. Panjang R besar sama dengan AP adalah jari-jari lingkaran yang berpusat di P atau lingkaran pertama. Sedangkan panjang R sama dengan BQ adalah jari-jari lingkaran yang berpusat di Q atau lingkaran kedua. Garis L adalah panjang garis singgung persekutuan luar AB, sedangkan garis K adalah jarak antara kedua titik pusat P dan Q. Garis SQ merupakan translasi dari AB, sehingga panjang AB sama dengan panjang SQ sama dengan L. Panjang SP sama dengan AP dikurangi BQ sama dengan R besar dikurangi R kecil. Garis AB sejajar SQ, sehingga sudut BAP sama dengan sudut QSP sama dengan 90 derajat atau sehadap. Sekarang, perhatikan sudut SPQ pada gambar. Oleh karena sudut QSP sama dengan 90 derajat, maka bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang SQ pada pada segitiga SPQ, siku-siku di S, sehingga diperoleh teorema Pythagoras seperti pada gambar. Jadi, panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah sebagai berikut yang sudah tertera pada gambar. Jadi, setelah ditemukan teorema Pythagorasnya, maka dapat disimpulkan L sama dengan akar dari K pangkat 2 min atau dikurangi R besar dikurangi R kecil dalam kurung pangkat 2. Untuk R besar lebih besar dari R kecil. Berikut adalah contoh soalnya. Panjang garis singgung persekutuan luar dari lingkaran adalah 12 cm dan jarak kedua titik pusatnya 13 cm. Panjang salah satu jari-jari lingkaran 8 cm. Hitunglah panjang jari-jari yang lainnya.
Jawab. Jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 13 cm, maka K sama dengan 13. Panjang jari-jari lingkaran pertama adalah 8 cm, maka R besarnya itu sama dengan 8 cm. Panjang garis singgung persekutuan luar adalah 12 cm, maka L sama dengan 12 cm. Dapat dikerjakan seperti pada gambar. Panjang jari-jari atau R kecil lingkaran kedua sebagai berikut. Di situ sudah tertulis L sama dengan akar dari K pangkat 2 min R besar dikurangi R kecil dalam kurung pangkat 2 seperti rumus yang telah kita bahas sebelumnya. Di situ kalian tinggal masukkan atau mensubstitusikan angka yang sudah diketahui dan dikerjakan atau dioperasikan seperti biasa hingga menghasilkan nilai R kecil adalah 3 cm. Maka dapat disimpulkan panjang jari-jari yang lainnya adalah 3 cm. Seperti itu. Pada subbab yang ketiga, kita akan membahas materi mengenai garis singgung persekutuan dalam. Dapat dilihat pada gambar, garis AB merupakan garis singgung persekutuan dalam dengan dua lingkaran yang berpusat di P dan di Q. Panjang R besar sama dengan AP adalah jari-jari lingkaran yang berpusat di P atau lingkaran pertama. Dan R kecil sama dengan BQ adalah jari-jari lingkaran yang berpusat di Q atau lingkaran kedua. Panjang PS diperoleh dari AS ditambah AP sama dengan BQ ditambah AP sama dengan R kecil ditambah R besar sama dengan R besar ditambah R kecil. Panjang D adalah panjang garis singgung persekutuan dalam AB. Panjang K adalah jarak antara kedua titik pusat P dan Q. Panjang SQ merupakan translasi dari AB, sehingga SQ sejajar AB dan panjang SQ sama dengan panjang AB sama dengan D kecil. Oleh karena SQ sejajar AB, maka sudut PSQ sama dengan sudut PAB sama dengan 90 derajat. Oleh karena segitiga PSQ merupakan segitiga siku-siku dengan sudut PSQ sama dengan 90 derajat, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang SQ. Teorema Pythagoras seperti yang telah saya berikan pada gambar. Jadi, dapat disimpulkan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dirumuskan sebagai berikut, seperti yang telah ditunjukkan pada gambar, yaitu D kecil sama dengan akar dari K pangkat 2 min R ditambah R dalam kurung pangkat 2. Berikut contoh soalnya. Panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 5 cm dan kedua titik pusatnya terpisah sejauh 17 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran adalah 3 cm, tentukan panjang jari-jari lingkaran yang lain. Nah, kita cari dulu apa yang diketahui. Maksudnya kita kumpulkan dulu, kita tulis dulu apa yang telah diketahui. Panjang garis singgung persekutuan dalamnya itu 15 cm, maka D sama dengan 15 cm. Jarak kedua titik pusatnya adalah 17, maka K itu 17. Panjang jari-jari atau R besar salah satu lingkaran itu 3 cm, maka R besar sama dengan 3 cm. Kemudian panjang jari-jari R kecil yang belum diketahui. Maka cara mencarinya adalah tinggal masukkan rumus yang telah kita bahas tadi, yaitu akar dari K pangkat 2 min R besar ditambah R kecil dalam kurung pangkat 2. Kemudian kita substitusikan atau masukkan angka-angka yang telah kita ketahui tadi dari soal. Setelah disubstitusikan, kita operasikan seperti biasa sampai mendapatkan hasil kalau R kecil sama dengan 5 cm. Maka dapat disimpulkan panjang jari-jari lingkaran yang kedua adalah 5 cm. Pada materi yang keempat, kita akan membahas mengenai panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan dua lingkaran. Dapat dilihat pada gambar, jika alfa menyatakan besar sudut yang menghadap busur ASC,
maka besar sudut yang menghadap busur PTD adalah 360 derajat dikurangi alfa. Dari situ dapat dihitung panjang sabuk lilitan minimal untuk menghubungkan dua lingkaran. Oleh karena AB sama dengan CD, maka panjang sabuk lilitan minimal sama dengan 2AB ditambah ASC ditambah PTD. Seperti yang telah saya sampaikan di gambar ini. Dengan begitu, AB sama dengan akar dari PQ pangkat 2 dikurangi R besar dikurangi R kecil pangkat 2 dalam kurung. Maka ESC sama dengan alfa per atau dibagi 360 derajat dikali 2 PR. Maka BTD sama dengan 360 derajat dikurangi alfa per 360 derajat dikali 2 PR. Berikut adalah contoh soalnya. Gambar di samping menunjukkan penampang 3 buah paralon di atas yang terikat rapat oleh sutas tali. Jika ketiga paralon tersebut memiliki ukuran jari-jari yang sama, yaitu 14 cm, hitunglah panjang tali pengikatnya. Di situ diketahui jari-jari R kecilnya itu sama dengan 14 cm, kemudian PQ sama dengan RS sama dengan TU sama dengan MN sama dengan NO sama dengan MO sama dengan 2R sama dengan 2 kali 14, yaitu 28 cm. Langkah selanjutnya seperti gambar di samping. Segitiga MNO sama sisi, sehingga sudut MNO sama dengan sudut MON sama dengan sudut OMN sama dengan 60 derajat. Sudut OMN sama dengan 60 derajat, maka sudut QNR sama dengan sudut SOT sama dengan sudut PMU sama dengan 360 derajat dikurangi kurung buka sudut MNQ ditambah sudut MNO ditambah sudut RNO kurung tutup. Sudut MNQ itu 90 derajat, sudut MNO itu 60 derajat, dan sudut RNO itu 90 derajat. Seperti yang pada gambar kita operasikan, sehingga hasilnya adalah 120 derajat. Kemudian QR sama dengan ST sama dengan PU sama dengan 120 derajat per 360 derajat dikali 2 PR. Kita substitusikan dan kita operasikan. 120 per 360 derajat itu disederhanakan menjadi 1/3, kemudian dikali 2, dikali Pi itu kita pakai 22/7, kemudian dikali R yang telah kita ketahui adalah 14 cm, maka hasilnya sama dengan 88/3 cm. Kemudian Q sama dengan panjang tali pengikat paralon, maka PQ ditambah RS ditambah TU ditambah QR ditambah ST ditambah PU sama dengan 3 PQ ditambah 3 QR sama dengan 3 kali 28 ditambah 3 dikali 88/3 sama dengan 84 ditambah 88. Maka hasilnya adalah 172 cm seperti yang ada pada gambar. Jadi dapat disimpulkan panjang tali pengikat paralon tersebut adalah 172 cm. Sekian pembelajaran dan pembahasan mengenai garis singgung dua lingkaran bersama Friska. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata atau pembahasan yang dirasa kurang lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.